Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan ya pelajaran kita mengenai filamen. Ya, mohon maaf baru sempat lagi untuk upload. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pemasangan plugins untuk membuat API ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada API. Nah, API service. Nah, ini dibuat oleh Mas Rupadana. Nah, ini terima kasih untuk Mas Rupadana yang sudah menyediakan waktunya untuk membuat aplikasi atau plugin yang bermanfaat ya. Oke, kita langsung aja. Kita klik ya dokumentasinya nih. Kita bisa lihat di sini installation. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi semisal kita sudah membuat sebuah aplikasi untuk admin ya, lalu kita ingin membangun atau membuat REST API. Nah, di Laravel kan bisa tuh. Kalau kita buat manual juga bisa. Nah, kalau kita ingin menggunakan plugin atau ya satu paket dengan filamen, nah kita bisa gunakan plugin ini. Nah, jadi di sini sudah saya juga buatkan aplikasi yang baru install filamen. Kemudian eh, jadi belum ada ini ya, belum ada model atau database yang begitu banyak. Bisa dilihat teman-teman install aja nih. Ini baru user. Jadi install aja Laravel dan filamen seperti biasa. Oke, di sini juga saya belum migrate. Kita migrate dulu ya. PHP Artisan migrate. Oke, di sini kita yes. Kita buat database-nya food delivery. Oke, yes. Nah, untuk latihan di sini kita gunakan yang data user aja nih. Nah, kita fokusnya di REST API ya. Jadi kita tidak bikin form untuk filamen atau halaman admin filamennya ya. Nanti teman-teman bisa buat sendiri. Jadi langsung aja kita coba install ini. Kita copy. Oke, ini kita paste di sini. Enter. Jadi nanti kita akan coba menggunakan tabel user. Oke, sambil tunggu kita back ke dokumentasi. Nah, nanti di bagian admin panel provider kita pasang plugin ya. Jadi ini kita copy. Oke, sudah. Lalu kita ke admin panel. Oke, ini plugin. Nah, kita import. Jadi harusnya sudah ada di sini ya. Ini ya. Oke, kita simpan. Nah, kemudian ini penggunanya. Oke. Jadi kita mesti sudah punya resource terlebih dahulu nih ya. Oke, jadi kita bisa langsung buat di sini PHP Artisan. Kita buat resource dulu ya. Make filament resource. Kita pakai user. Kita enter. Oke, sudah. Nah, lalu karena kita nggak buat form untuk user di filament, jadi ini kita kosongkan ya, user resource. Kita kosongkan dulu. Nah, ini pet admin login. Kita kasih registration kayak gini. Biar kita bisa registrasi dari sini aja ya. Oke, kita register dulu. Name admin@s.com, password. Ini password. Oke, oke, sudah masuk. Coba kita logout lagi. Kita buat yang kedua. Misalnya
trans@test.com password. Oke, sudah. Nah, kita bisa sign out saja, lalu kita kembali. Nah, sekarang kita buat yang ini ya, usage, kita copy, kita paste di sini, kemudian kita ganti di sini user resource. Nah, kita enter. Oke, jadi bisa dilihat kita sudah dibuatkan di dalam user resource ini sudah ada API, folder API ini ya. Kemudian ada handlers, ada user API service. Kemudian kalau kita lihat di keterangannya, nah sudah nggak perlu register nih, dia otomatis kita punya alamat rootnya API/admin blocks. Kalau kita punya kan berarti API admin users. Nah, kita coba lihat ya. Kita clear PHP artisan root list. Nah, ini ada API admin users, API admin user, yang get, yang post, ini yang update. Nah, jadi seperti ini. Hanya alamat root yang ini di ini ya, diautentikasi. Artinya untuk akses ini harus menggunakan login atau sudah punya token ya. Jadi kita bisa buat manual. Nah, tapi di sini sudah dibuatkan lagi untuk bagian public API. Jadi ada di sini di bagian bawah ini ya. Nah, kita tinggal pasang ini aja nih di bagian handlers atau di bagian yang ingin kita jadikan public. Oke. Nah, kita kembali dulu ya ke atas. Nah, jadi ini token resource. Oke, itu kita lewatkan. Ini ada filtering dan allowed field. Nah, jadi kita bisa buat mana yang mesti kita perbolehkan nih. Lalu ini ada create a handler. Nah, jadi kayak gini. Oke, kita lihat dulu struktur yang kita dapatkannya di handlers. Nah, ini. Jadi di user API service. Nah, ini handlers. Dia mereturn 245. 245 ini ya. Jadi ada untuk menangani proses simpan data, kemudian hapus, kemudian lihat detail, kemudian untuk ini ngambilin ya data pertama kali dengan pagination sekalian, kemudian di sini update handler untuk update ya. Nah, jadi contoh kalau misalnya kita mau akses yang API admin user ya, yang get ini, coba kita buka Postman. Nah, di sini ini alamatnya lokal ini ya. Teman-teman bisa tulis manual aja kalau nggak mau pakai variabel kayak gini. Nilainya gini ya. Oke, 8.000 API. Jadi kita langsung ke admin users. Nah, kemudian di sini di tipenya ini saya delete dulu, no out kayak gini. Nah, kita coba akses, kita send. Oke. Nah, di sini dibilang lihat root login not defined. Nah, jadi kalau kita coba ya, kita header, kita kasih ini accept application JSON, send.
Nah, keterangannya yaitu message unauthenticated. Jadi tidak ini ya, tidak bisa diakses. Nah, kenapa? Karena kita butuhkan token nih untuk akses yang ini. Karena belum public. Jadi roots ini semua berada dalam keamanan middleware ya. Nah, jadi kalau kita mau handle, artinya mau bisa akses, kita pakai ini. Jadi di sini kita copy ya, public static bool ini, public true. Kita pasang di pagination handler. Kita pasang di sini aja ya. Oke, coba. Nah, udah simpan, sudah. Lalu kita coba akses lagi, send. Oke, dapat ya. Nah, lalu gimana yang kalau bukan public? Nah, kalau bukan public, berarti teman-teman mesti buat dulu login, sebuah alamat URL login. Teman-teman login, kemudian nanti returnnya, JSON-nya itu teman-teman kasih token. Nah, itu bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya mengenai REST API. Kemudian untuk scriptnya itu ada di, sebentar ya, di GitHub Paris 17 Pet Adoption. Nah, teman-teman bisa ambil di sini aja nih untuk tokennya nih. Ini public ya. Oke, ini public. App di sini. Nah, bisa pakai scriptnya ini aja. Controller. Oh, sorry, ini user controller. Dan ya, yang lagi login. Ini untuk login. Nanti dia ngasih return. Ini ya, returnnya tuh akses token. Tipenya bearer token. Nah, jadi seperti itu. Bisa lihat di YouTube juga ya. Videonya ada. Nah, ini silakan. Oke, lanjut. Kita ke sini lagi. Mana tadi? Get user. Oke, sudah berhasil ya. Jadi kita sudah bisa dapatkan ini dengan pagination-nya, kemudian dengan datanya kita nih. Oke, lalu misalnya kita mau menampilkan data yang kita ingin atur aja nih, yang kita kasih aja. Tidak boleh semua data yang dari ini ya, yang dari tabel ditampilkan semua. Nah, kita bisa atur dengan menggunakan ini ya, mana nih? Nah, ini transform API response. Oke. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini. Ini kita copy. Lalu kita paste. Nah, ini user. Kita enter. Oke, sudah. Nah, di sini ada transformers. Oke, kita klik user transformer. Oke, lalu di sini kita bisa ini aja kasih command. Lalu kita kembalikan return array. Ini misalnya name, this name. Kemudian di sini email, this email. Oh ya, dengan ID ya. ID, this ID. Oke, jadi 3 data aja yang kita kembalikan. Kita coba cek. Wait. Oh, sorry. Ada yang keliru. Datang. Oke, sorry. Selanjutnya ini ya, masih ada langkah berikutnya nih. Next step ini, you need to edit and add it to your resource. Jadi di resource-nya kita pasang ini.
get API transformer. Jadi kita ke user resource ini. Nah, kita pasang paling bawah aja ya. Gak apa-apa juga kalau mau di atas ini get API transformer, lalu di sini user transformer. Oke, pastikan sudah ada ya di sini. Ini ya. Oke, nah dengan gini kalau kita send, oke, ID, name, dan email. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk penggunaan REST API dengan plugin dari Filament yang dibuat oleh Mas Rupadana nih. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan tutorial kita di video berikutnya. Salam programmer.